Pembenahan transportasi umum kian gencar dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, terutama transportasi berbasis rel. Pembangunan transportasi ini tidak hanya dilakukan di wilayah Jawa saja, namun juga telah menyebar ke wilayah lain di Indonesia yang pembangunannya tidak hanya menggunakan APBN saja, namun juga melibatkan pihak swasta. Daerah menilai bahwa pembangunan transportasi yang kian masif ini dapat mengurai kemacetan sekaligus memutar roda perekonomian. Lantas apa yang menjadi alasan utama pemerintah kian gencar melakukan pembangunan transportasi umum, khususnya pembangunan rel? Kita akan membahasnya bersama Fokus Bisnis. Dan seperti biasa kita akan membahasnya dengan redaksi Bisnis Indonesia. Dan kali ini telah hadir Mbak Ana. Mbak Ana, apa kabarnya? Kabar baik, Ririn. Mbak Ana, kita akan membahas berkaitan soal program pemerintah. Khususnya adalah program strategis berkaitan soal pembangunan transportasi. Presiden Joko Widodo dalam masa baktinya sebagai kepala negara ini sangat gencar untuk melakukan pembangunan transportasi. Khususnya adalah di daerah-daerah, tidak hanya di Pulau Jawa saja gitu kan. Lantas bagaimana nih program strategis pemerintahan Presiden Jokowi berkaitan soal transportasi ke depannya? Oke, kalau kita bicara soal program transportasi, salah satunya memang difokuskan untuk perkereta apian ya. Seperti kita tahu, bulan-bulan terakhir ini kita sudah menikmati nih operasional dari fasilitas infrastruktur perkereta apian yang baru. Misalnya kita sudah melihat operasional LRT Jabodebek, kemudian juga ada kereta cepat Jakarta-Bandung Wush yang sudah beroperasi. Nah, itu menjadi milestone di era baru dari transportasi perkereta apian di Indonesia. Nah, ke depan memang moda transportasi perkereta apian ini terus didorong karena memang dinilai sebagai salah satu moda yang akan menjadi alternatif untuk masyarakat karena bisa mengangkut masyarakat dengan jumlah yang banyak, kemudian juga dari sisi emisi juga justru lebih rendah dibandingkan transportasi darat dalam moda transportasi roda 4 misalnya. Seperti itu. Oke. Dalam beberapa tahun terakhir kita juga sudah melihat adanya pembangunan transportasi tidak hanya di Pulau Jawa gitu ya. Ada di Sulawesi, kemudian juga di Sumatera, yang kemudian ini juga ada rencana di Bali dan juga di Papua. Nah, kalau dari temuan Bisnis Indonesia dengan adanya pembangunan kereta api gitu ya di daerah-daerah tersebut, bagaimana? Roda perekonomian yang kemudian turut terkerek kah atau seperti apa? Iya, untuk pengembangan transportasi perkereta apian memang tidak hanya difokuskan di Jawa dan di Pulau Jawa saja gitu ya. Daerah-daerah lain juga punya potensi untuk mengembangkan transportasi dengan jalur kereta. Nah, kalau kita lihat Pulau Sumatera, jalur perkereta apian itu memang lebih banyak dimanfaatkan untuk angkutan barang. Berbeda dengan di Jawa yang fokus untuk angkutan penumpang gitu. Nah, kemudian di daerah lain seperti kita lihat Bali yang memang sudah melirik nih opsi moda transportasi perkereta apian karena dinilai ini akan bermanfaat sebagai alternatif yang akan menjadi pilihan bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Bali. Karena selama ini kan memang dengan tingkat kunjungan yang semakin meningkat, tentu terjadi kemacetan di mana-mana. Nah, pemerintah Provinsi Bali mungkin melihat ini sebagai opsi untuk memecah kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi arus mobilitas masyarakat dan juga pariwisata di Bali yang seperti kita tahu adalah destinasi wisata dunia gitu. Ya, semua orang ke Bali gitu ya, jadi macet di Bali ya gitu kan di beberapa macet, titik betul. di wilayah Bali. Tapi berbicara soal Bali, ada juga yang menyebut bahwa pembangunan perkereta apian yang akan ada di Bali yang direncanakan akan mulai groundbreaking di Januari 2024 ini ada ancaman tersendiri bagi masyarakat yang sudah memiliki mata pencaharian di bidang transportasi ini. Nah, bagaimana temuan Bisnis Indonesia? Oke, yang pertama mungkin perlu dikomunikasikan oleh pemerintah daerah bahwa memang pembangunan jalur kereta api dan moda transportasi berbasis rel di Bali ini memang suatu kebutuhan, bahwa memang jalur-jalur jalan di Bali itu sangat terbatas. Dan jalur rel ini menjadi alternatif dan lagi-lagi ini pilihan, bukan untuk
mematikan usaha transportasi wisata yang sedang dijalankan oleh masyarakat seperti Justru itu. harapannya dengan pembangunan perkeretaapian ini dapat memunculkan daerah-daerah wisata baru di Betul. wilayah Bali gitu ya. Lantas sejauh ini bagaimana dalam proses pembangunan transportasi umum atau transportasi massal berbasis rel ini, bagaimana peran dari pemerintah sendiri dan juga peran kementerian dalam mensinergikan pembangunan berkelanjutan ini? Oke, kalau dari sisi pemerintah memang di handle secara utama itu oleh Kementerian Perhubungan. Dalam data induk perkeretaapian Indonesia, kita sudah punya jalur kereta api itu sekitar 8.000 km sejak 1939 gitu. Nah, justru seiring berjalannya waktu, justru terjadi penyusutan panjang rel menjadi sekitar 6.000 km. Nah, dari sisi Kementerian Perhubungan sendiri melalui Ditjen Perkeretaapian menargetkan bahwa dalam waktu 2030 kita akan memiliki 10.000 km jalur rel yang akan membentang dari Jawa ke Bali, kemudian sampai ke Pulau Sumatera, nanti juga akan dibangun di Sulawesi, juga sampai ke Kalimantan dan Papua. Nah, dari situ memang menjadi pekerjaan besar lintas kementerian yang tidak hanya di-handle oleh Kementerian Perhubungan. Nah, disitulah pentingnya sinergi dengan Kementerian Perhubungan misalnya, dengan Kementerian Pekerjaan Umum misalnya, dengan Kementerian Keuangan juga dari sisi aspek pendanaannya seperti itu. Oke, reaktivasi ya. Ada beberapa daerah di Jawa Barat contohnya itu juga melakukan reaktivasi jalur perkeretaapian, gitu. Tapi juga di sisi lain juga akan melakukan pembangunan-pembangunan lain di wilayah lain untuk kemudian membangun jalur rel kereta api. Nah, itu tentu saja untuk pembiayaannya cukup besar, bahkan mencapai puluhan triliun gitu kan. Lantas bagaimana pendanaan untuk melakukan pembangunan tersebut? Ya, kalau kita bicara soal reaktivasi, memang tantangan utamanya adalah pembebasan lahan karena seiring berjalannya waktu ketika rel itu tidak digunakan terjadi okupansi oleh masyarakat menjadi hunian atau menjadi sarana yang lain gitu. Nah, di situ perlu dana yang cukup besar untuk pembebasan lahan. Mungkin itu menjadi tantangan yang pertama untuk terkait dengan reaktivasi. Kalau kita bicara soal pembangunan jalur baru, jalur rel tentu ini menjadi tantangan karena dananya pasti akan besar. Apalagi kita mau membangun sistem moda transportasi berbasis rel ini yang lebih advance. Misalnya dengan teknologi MRT, LRT dan sebagainya. Tentu menjadi pekerjaan rumah juga untuk pemerintah mengundang investor supaya tidak membebani keuangan negara dan juga membebani misalnya dari sisi BUMN atau kontraktor yang nanti akan mengerjakan proyek tersebut. Oke, tentunya juga kerjasama dengan pihak swasta ini perlu identifikasi lebih menyeluruh supaya di kemudian hari tidak kemudian merugikan pihak Indonesia gitu ya. Betul. Terima kasih sekali Mbak Ana atas waktunya dan juga penjelasannya mengurai berbagai masalah dan juga harapan berkaitan soal pembangunan transportasi massal khususnya berbasis rel. Dan ulasan kami tadi telah terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam informasi yang mendalam berkaitan soal ekonomi dan juga bisnis. Sobat bisnis jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.